Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak hebat MI Abagikuri Partitur kelas 6. Semoga hari ini anak-anak sudah semangat untuk belajar. Untuk hari ini kita akan belajar di tema 3, tokoh dan penemuan. Hari ini sebelum kita belajar, dulu anak-anak itu belajarnya, orang-orang zaman dulu belajarnya, mengajinya itu bisa kadang mereka menggunakan lilin. Selain lilin, mereka juga menggunakan petromak dan masih banyak lagi penerang-penerang atau alat untuk mereka belajar di malam hari. Nanti kita akan menginjak ke tema subtema 1 di tema 3, yaitu penemu yang mengubah dunia. Sebelumnya, lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ayo kita baca bacaan berikut. Bacaan yang akan Bu Guru bacakan itu adalah tentang bacaan jenis teks eksplanasi. Ya, jenis teks eksplanasi. Dengan judul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Sebelumnya di situ ada gambar tokoh yang akan Bu Guru bacakan. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di New Sinton, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal dengan arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar, dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian listrik yang dipakai untuk menyambung dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bisa dilihat dari cara penyusunannya. Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Di sini ada dua contoh gambar rangkaian. Yang pertama itu adalah rangkaian
seri, tadi Bu Guru bilang sejajar. Yang kedua adalah rangkaian paralel atau berderet, atas dan bawah atau ada cabangnya. Lanjut, contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter sangat menyala terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita tidak akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dicontohkan bahwa contoh rangkaian listrik seri itu adalah baterai. Ini adalah contoh gambar baterai berwarna kuning, kemudian isi baterai dilepas, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 1 itu adalah baterai. Baterai itu adalah sebagai sumber listrik. Nomor 2 itu adalah lampu sebagai untuk cahaya yang menerangi ya. Nomor 3 itu adalah lempeng logam. Lempeng logam itu berfungsi sebagai pengantar arus listrik. Dan yang keempat itu adalah saklar. Saklar itu berfungsi sebagai penyambung dan pemutus arus listrik. Kalau di rumah kalian, untuk lampu rumah biasanya kan ada yang ditempel di dinding yang warnanya putih, yang untuk diceklek-ceklek bahasanya kita, itu yang namanya saklar. Ketika dimatikan berarti harus ditekan yang atas, ketika mau dinyalakan berarti ditekan yang bawah. Bu guru kita di rumahnya masing-masing pasti punya saklar. Ya, rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada pada satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasanya terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Itu adalah contoh rangkaian seri. Ya. Sebelum ada listrik dan setelah ada listrik tentunya banyak perbedaan di sekitar kita atau di masyarakat kita. Yuk kita cari perbedaan masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Yang pertama, sebelum ada listrik, kegiatan manusia banyak dilakukan hanya di pagi, siang, dan sore hari yang mereka masih mengandalkan dari sinar matahari. Karena sinar matahari hanya pada siang hari, sedangkan malam hari sudah surup atau sudah tenggelam. Kemudian yang kedua atau yang B, benda yang digunakan manusia digerakkan oleh manusia sendiri, hewan, atau bantuan alam. Contohnya, misalkan di sawah sedang membajak ya. Membajak itu ketika membajak berarti kan dengan bantuan hewan dan manusia yang menjalankannya, masih sebatas bantuan manusia, hewan, dan bantuan alam. Kemudian yang C, alat transportasi masih menggunakan bantuan hewan seperti kuda dan kerbau. Delman, contohnya delman. Delman itu masih menggunakan tenaga hewan yaitu berupa kuda. Nah sekarang setelah ada listrik bagaimana? Yang A, tentunya kegiatan manusia tidak sebatas di siang hari, pagi, dan sore. Kita masih bisa dilakukan di malam hari karena ada listrik, jelas lebih membantu. Yang B, benda yang digunakan manusia menggunakan energi listrik. Contohnya, kalau dulu kita memasak nasi pakai pawon ya, orang-orang zaman dulu pawon atau tungku yang menggunakan kayu bakar. Sekarang kita bisa memasak nasi dengan melalui rice cooker. Kemudian ketika
ibumu atau nenekmu atau mbak kalian di rumah ketika mau membuat bumbu, misalkan bumbu rendang, mencampur bumbu bawang, bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Kalau dulu masih dengan menggunakan ulegan atau ditumbuk pakai ciri, sekarang karena sudah perkembangan zaman dan ada listrik, bisa menggunakan namanya blender. Masih banyak lagi contoh kegiatan manusia sehari-hari yang memang dibantu oleh listrik, energi listrik. Kemudian yang C, alat transportasi menggunakan energi listrik seperti motor, mobil, pesawat, kereta api, dan lain-lain. Sekarang lebih mudah kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, tapi semoga tidak menyurutkan untuk kita tetap semangat untuk berolahraga, karena jika kita mengandalkan semua aktivitas yang secara gampang, badan kita tidak terlalu bergerak, akhirnya kita menjadi malas dan lain-lain ya. Jadi tetap meskipun banyak bantuan sekali alat-alat modern, tapi kita tetap berusaha untuk seimbang antara tenaga kita yang dikeluarkan dan bantuan dari listrik. Ya, untuk selanjutnya Bu Guru minta kerjasama anak-anak di rumah dengan orang tua. Bersama orang tuamu, coba amati benda-benda elektronik, artinya benda-benda yang memang mengandung arus listrik, menggunakan listrik di rumah kalian masing-masing. Kemudian dicatat nama-nama benda elektronik kalian di rumah seperti tabel. Nanti tabelnya silakan kalian salin di buku tulis IPA. Nama benda elektronik dan manfaat benda. Jadi manfaatnya apa? Kalian tulis. Minimal sebutkan 5 nama benda-benda elektronik yang ada di rumah kalian masing-masing. Seperti itu. Semoga bisa dipahami dan bisa melaksanakan materi hari ini dengan baik. Dari Bu Guru sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.